Orang mana sih si Devin ini? Kayaknya untuk saat ini takut tergantikan dan konten-konten yang bilang software engineer mati itu cuma nakut-nakutin doang deh kayaknya. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Balik lagi bareng aku Kira dan juga Aku Afif. video ini bentuknya podcast yang bisa teman-teman dengerin tanpa ngelihat videonya. Cuma kalau mau sambil ditonton, nggak apa-apa juga. Oke Afif, ada yang lagi rame nih. Apa tuh? Devin AI. Wah, Devin ya. First Software Engineer Engineer AI ya. katanya. Gimana nih menurut Afif sendiri? Orang mana sih si Devin ini? Kok tiba-tiba heboh gitu ya? Iya. Semua orang ngebahas itu gitu. Menggegerkan internet Iya, langsung. semua konten creator IT bahas itu gitu ya. Nah, ya sebenarnya sih mungkin ya kayak AI pada umumnya sebetulnya ya. Kan sekarang juga kita sebenarnya udah kebantu ya sama yang namanya GitHub Copilot gitu ya. ChatGPT gitu ya. Mungkin sekarang beda lagi karena dia punya fitur-fitur yang lebih lengkap lagi, komprehensif gitu ya. Yang kalau menurut saya ini adalah satu peluang juga justru. Betul. Peluang buat kita software engineer gitu ya. Semakin mudah pekerjaan kita sebenarnya. Betul. Di satu sisi. Cuman ya memang mungkin di satu sisi ada beberapa part yang bisa menggantikan juga. Betul. Dan juga sebenarnya ya positifnya itu ya, pekerjaan kita lebih dimudahkan dan Betul. istilahnya dimanjakan lah. Cuman ada sisi lain juga yang bikin kalau kita nih software engineer jadi nggak terbiasa dengan logik-logik berpikirnya itu gitu. Jadi kayak kita tinggal ngambil aja gitu. Iya, Tapi benar. kita nggak tahu di balik layar itu tuh cara bikinnya kayak gimana gitu. Iya, Nah benar. itu sisi lainnya juga sih kalau menurutku. Iya, kalau mau menggantikan secara seutuhnya nggak mungkin kalau menurut saya. Untuk saat ini belum possible. Kenapa? Karena tetap balik lagi requirement gitu ya. Karena kan kita base-nya kalau mengerjakan satu fitur itu pasti ada requirement-nya gitu ya dari product manager misalnya atau dari klien. Nah, itu kan sesuatu yang harus kita translate ya jadi sebuah fitur gitu. Nah, AI walaupun misalnya si project manager atau nantinya klien langsung nge-generate via AI, tetap aja kalau nggak ngerti logik yang berjalan di sebuah aplikasi gimana ya kan? Betul. Jadi emang tetap butuh dampingan software engineer-nya Butuh. sendiri ya gitu. Jadi kayak mungkin AI ini bisa dibilang kendaraan yang makin lama makin canggih. Nah, itu. Software engineer itu tetap drivernya gitu Benar, ya. Jadi benar. tetap perlu orang yang mengemudikannya gitu. Betul. Nah, tugas kita sebagai seorang software engineer adalah menyesuaikan. Berarti ya kita pakai toolsnya gitu. Kalau memang nanti kalau nggak ada berbayar ya, pasti kan berbayar sebetulnya, nggak mungkin gratis tools sekeren itu gitu ya. Pastinya berbayar dan nanti kalaupun misalnya kita sebagai software engineer untuk mempermudah pekerjaan kita, ya kenapa nggak? Itu pakai aja. Dan juga mungkin kalau pakai Devin itu bayar dan tetap perlu software engineer, malah jadi double keluarnya ya. Iya, benar. Ngegaji software engineer. Iya. Iya. Subscription Devinnya. Iya. Gitu. Jadi lumayan agak boros dari sisi bisnis gitu ya. Kecuali kalau misalnya kita subscribe AI yang benar-benar udah nggak usah dipegang sama software engineer gitu. Iya, benar. Saya bos, saya mau bikin aplikasi yang bla bla bla, enter jadi langsung gitu. Iya. Kalau kayak gitu kan bisa mungkin kita pakai AI gitu. Iya. Nah, cuman kalau misalnya udah jadi kayak gitu, berarti mungkin bakal ada role-role lain yang menggantikan si yang bikin web misalnya gitu kan. Benar. Pasti akan ada sesuatu hal yang baru gitu ya. Jangankan hal seperti itu. Contoh aja dulu yang writer gitu ya, yang orang yang nulis gitu kan. Itu dulu tuh mereka pakai mesin tik gitu ya. Mesin tik. Ya, mungkin juga sewa mesin tik gitu. Mesin tik udah berakhir ganti ke Word. Mereka jualannya Word gitu kan. Aplikasi untuk processing teks gitu. Nah, sekarang pun sama gitu ya. Mungkin saja software engineer akan tergantikan gitu ya, tapi akan muncul ada yang baru. Nah, betul. Fun fact juga Afif, kalau ternyata udah mulai ada nih. Udah ada ya. Di Amerika udah mulai ada, di New York kemarin, di Seattle juga udah mulai ada lowongan-lowongan yang judulnya prompt engineer. Nah, jadi ada baru lagi ya, prompt engineer gitu. Walaupun tergantikan, tapi ada yang baru gitu ya. Betul. Nah, berarti tugas kita gimana caranya supaya kita nggak kegantikan gitu kan. Gimana caranya kita tetap adaptasi gitu. Misalnya ada seorang prompt engineer pun tetap perlu bimbingan software engineer-nya kalau saat ini ya, untuk saat ini gitu. Misalnya seorang prompt engineer itu dia jago bikin query di prompt-nya misalnya. Saya pengen bikin aplikasi yang ABC. Tapi ketika ada perubahan requirement, ketika diperlukan ada update, masa kita copyin semua code-nya ke si AI terus AI-nya balikin lagi gitu kan. Pasti tetap perlu software engineer yang mantau itu code kalau ada salah di mana,
perbaikannya di mana, dan juga kalau ada update yang Ya. mana yang harus kita ubah nih gitu, Ya, biar benar. lebih efektif aja gitu. Benar. Sebenarnya gini, mungkin juga ya, kalau orang-orang yang mungkin saat ini khawatir, takut tergantikan dan lain sebagainya, mendingan jangan dulu mikir ke sana deh gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman mungkin belum pernah terjun sebelumnya gitu, yang takut itu belum pernah terjun. Nah, kalau yang udah pernah terjun harusnya nggak akan merasa terlalu terancam. Kenapa? Betul. Karena eh jujur aja ya, kita mengalami gitu ya, beberapa kali project gitu ya dengan dengan klien dan lain sebagainya, menggarap aplikasi. Itu kan klien pasti mintanya selalu custom, gambar custom lah, kadang-kadang tampilan juga custom gitu. Nah, apa yang dikerjakan AI itu belum tentu bisa gitu ya memenuhi semua keinginan si klien. Betul, gitu. karena AI itu template based kan Template biasanya. based. Nah, makanya orang itu pakai jasa kita karena dia pengen kustomisasi, personalisasi gitu. Jadi ngerasa produknya tuh dia banget gitu. Iya. Yang ngebedain misal kayak kita web generator kayak apa WordPress dan lain sebagainya kan, itu meskipun ada personalisasi kan kadang terbatas gitu. Beda Betul. sama bikin aplikasi langsung ke software house misalnya kan. Pasti lebih banyak kustomisasi yang bisa dilakukan. Iya, bener banget. Bahkan juga mungkin perusahaan-perusahaan saat ini punya sesuatu yang unik yang tidak dimiliki oleh aplikasi yang lain. Contoh saja katakanlah misalnya Gojek gitu. Kalau kita lihat desain sistemnya, itu apakah bisa di-generate oleh si Devin ini gitu kan? Belum tentu juga gitu ya. Kecuali dia mungkin bikin AI sendiri yang bisa nge-generate si desain sistem itu. Betul, gitu ya. Setuju. Jadi kayaknya untuk saat ini takut tergantikan dan konten-konten yang bilang software engineer mati itu cuma nakut-nakutin doang deh kayaknya. Iya, ya memang sebenarnya sih kalau menurut saya sih jangan takut dulu gitu ya. Jangan takut dulu. Kenapa? Karena peluangnya masih sangat besar ya. Kita software engineer, yang bikin AI juga kan software engineer gitu ya. Yang bikin si Devin itu dibaliknya kan software engineer juga. Iya gitu. Makanya ya kalaupun misalkan yang tergantikan katakanlah role yang lain, kan software engineering itu luas, bukan cuman front end, bukan hanya back end gitu ya. Ada juga cloud engineer. Nah, si AI suruh bikin arsitektur server. Gimana coba? Belum bisa kan? Makanya. Jadi mungkin untuk saat ini bukan bermaksud denial atau apa ya, Iya. cuman untuk melihat kondisi yang sedang berjalan gitu di industri yang sedang berjalan, apalagi kita terjun di industri dua-duanya, kayaknya hal itu masih belum untuk saat ini ya, untuk menggantikan gitu. Jadi harusnya nggak usah terlalu takut-takut amat lah gitu. Dan mungkin beberapa kreator, kalau saranku jangan menebar teror kayak gitu lah. Lagian teror-teror kayak software engineer bakal mati udah ada dari 2023 awal waktu hype-nya ChatGPT kok gitu. Iya. Dan ternyata sampai sekarang masih aman-aman aja. Dan juga malah ChatGPT-nya kita pakai buat bantu kita. Iya, benar. Justru gini ya, mungkin sekarang kelihatan agak lesu. Dunia IT itu lagi lesu. Kenapa? Karena itu bukan gara-gara AI, gara-gara tech winter kalau itu, gitu ya. Hiring di stop gitu ya. Terus juga layoff gede-gedean di industri IT. Itu bukan gara-gara AI, tapi gara-gara tech winter tadi. Iya, gitu jadi karena emang bisnisnya sedang tidak baik-baik saja. Bukan dari role programmernya yang nggak baik-baik aja. Misalnya ada orang yang nggak dapat kerjaan jadi programmer, di perusahaan-perusahaan luar juga kan, dia bukan berarti dia pakai AI pure gitu kan. Iya. Ada yang waktu dari zaman ChatGPT hype tuh bilang katanya programmer bakal digantiin AI sama ChatGPT. Sekarang tuh orang-orang nggak nge-hire programmer bukan karena diganti sama AI, tapi karena bisnisnya emang lagi kurang baik gitu kan. Iya, bener banget. Dan ya yang pasti gini ya, yang mereka yang bikin AI aja pasti masih butuh software engineer itu gitu ya. Betul. Jangan kan hanya AI engineer-nya gitu ya. Ya back end minimal gitu ya. Back end itu pasti butuh gitu. Untuk nyalurin data, untuk ke interface-nya gitu ya, dan lain-lain. Ya itu juga yang bikin interface-nya emang AI kan, enggak juga ya si Davin itu. Dan Devin pun pasti punya website profile. Iya, kan? Bener pasti. Kan pasti programmer juga yang bikin. Gitu, makanya ya gimana ya, kalau misalkan kita berpikiran bahwa akan tergantikan, kayaknya sih belum lah, masih jauh gitu. Iya. Cuman emang menarik banget nih buat kita pantau dan kita terus belajar untuk improve gitu kan. Siapa tahu kalau Devin ini bisa ngebantu kita bisa dapat peluang-peluang yang luar biasa pakai AI gitu. Kayak banyak banget orang yang ngonten modal ChatGPT dapat penghasilan jutaan per bulan gitu. Iya. Dia pakai AI, dia utilize AI buat kebutuhan dia dan dia maksimalkan yang ada gitu. Iya. Bisa jadi Devin pun bakal menjadi tools yang seperti itu juga. Iya, bener banget. Ya, mungkin gini lah, kita kerja sebagai seorang software engineer gitu ya. Dibantuin Devin yang tadinya kita kerja gitu ya 8 jam per hari. Setelah dibantuin Devin mungkin bisa jadi 2 jam, 3 jam gitu ya. Gaji sama. Gitu ya. Luar biasa sekali bukan? Makanya gitu. Gak usah
protes dulu lah gitu, nggak usah ribut dulu. Kalau menurut saya manfaatkan aja dulu. Betul, betul. Itu pun kalaupun gratis ya nggak mungkin gratis, kalau menurut saya pasti bayar gitu. Kalau yang iya menurutku manfaatin dulu. Ya jadi yang bisa kita lakukan sebagai seorang software engineer sekarang adalah belajar, pelajari teknologi itu, manfaatkan gitu. Itu aja sih paling. Iya, bener banget. Oke, Afif, menarik banget nih obrolan kita hari ini. Tapi mungkin kita cukupin dulu aja sampai sini. Kalau teman-teman ada topik yang mau dibahas, langsung komen aja. See you.